Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, cantik dan ganteng. Sengaja pekan lalu ya, 2 pertemuan Pak Iqbal tidak men-share video karena memberikan kesempatan kalian lebih banyak lagi untuk melatih persiapan untuk PAS besok ya, tanggal 2 ya, tanggal 2 hari Selasa besok kita sudah melaksanakan PAS tuh kan, waktu cepet banget kan. Nah, hari ini baru Pak Iqbal buat video pembahasannya tentang kisi-kisi yang kemarin. Pak Iqbal bagi 2 ya, bagi 2 pertemuan supaya tidak terlalu lama ya. Kemarin alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan pekerjaan kalian ya, latihan yang kemarin alhamdulillah. Ya, sifatnya hanya mengingat-ingatkan saja, mengulang-ulang lagi ya, murojaah. Ya, agar kalian tidak lupa dan mampu nanti menyelesaikan soal-soal ujian nanti, oke? Ya. Mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Langsung ya, kita menghemat waktu. Ya. Jadi semuanya PAS itu ada 40 soal, terdiri dari 25 soal pilihan ganda, 10 isian, dan 5 esai. Ya. Berbeda nanti dengan US. Kalau US 40 soalnya semuanya pilihan ganda. Oke. Tapi kalau ini 25, saya udah tuliskan di judul-judul di atasnya tuh Romawi 1 pilihan ganda, Romawi 2. Romawi 2, mana Romawi 2? Isian, nah ini dia. Nah, ini Romawi 2, isian, Romawi 3, esai. Ya. Oke, baik kita mulai. Bismillah. Nomor 1. Perhatikan ciri-ciri bangun berikut. Maksudnya bangun ruang ya. Rusuknya ada 12. Ingat-ingat. Kalian tahu rusuk yang mana? Yang garis-garis. Oke. Diagonal sisinya ada 12. Yang mana diagonal sisi? Ya, diagonal sisi adalah diagonal yang luar dari pojok atas sampai pojok bawah, tapi tidak menembus. Kalau yang menembus itu diagonal ruang. Ya, ini tiap sisi, ya, tiap kaca. Nah, itu punya berapa diagonal dia? Oke, semuanya totalnya katanya ada 12 di sini. Memiliki 3 pasang sisi yang sama dan sebangun. 3 pasang sisi yang sama dan sebangun. Kira-kira bangun apa? Ayo, yang punya rusuknya 12 apa? Oke, balok dan kubus. Betul. Diagonal sisinya 12, ya dia juga balok dan kubus. Tapi 3 pasang sisi yang sama dan sebangun. Cuma 3 pasang. Nah, yang mana kira-kira? Balok. Kalau kubus, ya, kalau kubus 6-6-nya sama, gitu kan? Dia punya 6 sisi kan? 6-6-nya sama, itu kubus, sama semua. Tapi kalau balok cuma 3 pasang, maksudnya 3 pasang. Depan pasti sama belakang, 1 pasang. Atas sama dengan bawah, 2 pasang. Kanan sama dengan kiri, jadi 3 pasang. Nah, jadi jawabannya adalah balok, bukan kubus ya. Kalau kubus pasti semua sisinya sama, 6-6-nya. Ya. Oke. Nomor 2. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring. Nah, kamu lihat. Setiap kotak itu menandakan banyaknya sisi. Ya. Yang dibatasi oleh garis itu digabung. Itu namanya jaring-jaring, tahu? Jadi jaring-jaring bangun ruang, dibedah, dibuka. Gitu, dibuka. Nah, lipatan-lipatannya kalau dilurusin jadilah gambar seperti itu. Ya. Kira-kira bangun apa nih? Kita lihat. Sisinya semuanya kotak, ya enggak? Bangun apa yang sisinya semuanya kotak? Ya. Ya kalau nggak kubus, ya balok lagi, ya. Tapi lihat, ada 6 sisi, ada 6 kotak, berarti ada 6 sisi kan? Sama semua. Jadi bangun apa? Kubus, betul, ya. Kubus. Kalau balok tadi cuma 3 pasang, depan sama belakang, atas sama bawah, kanan sama kiri, oke? Nomor 3. Ya, nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, perhatikan gambar. Jadi nomor 3 dan 4 gambarnya yang ini, gambar kubus ya. Oke. Luas permukaan bangun itu adalah luas permukaan. Bagaimana cara mencarinya? Sudah kita bahas nih, ya. Kalau kubus gimana kalau kubus? Copotin aja 1. Terus dikali 6. Karena kan 6-6-nya sama. Gitu ya. Kita mulai dari nomor 3. Jadi, luas permukaannya adalah copotin 1. Yang mana aja yang kamu mau copotin? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Sama aja.
Ya, ukurannya pasti sama soalnya ya. Kita copotin dia yang bawah, yang alasnya. Berarti 15 kali 15 dikali ada berapa sisi? 6. Jadi dikali 6. Gitu ya. Hitung. Nih 225. 225 dikali 6. 0, 3, 15, 1, 12, 13. Nah, ini dia. Jadi 1350 cm persegi ya. Persegi karena luas permukaan. Lalu nomor 4, volumenya. Volume ya. Luas alas kali tinggi, semua sama. Ya. Luas alasnya 15 kali 15, tingginya 15. Jadi 15 kali 15 kali 15 atau 15 pangkat 3 ya, kubus. Semuanya sama. Oke, jadi 225 ini 225 dikali 15. 5 2 12 1 11 selesai. Ini 5 2 2 ditambahin jadi 5 7 3 3. 3.375 cm kubik karena volume. Oke. Selesai? Nomor 5. Banyaknya sisi dan diagonal ruang pada bangun ruang balok. Bangun balok maksudnya ya. Adalah berapa balok sisinya? Ya, nomor berapa? Nomor 5. Sisi balok tadi kita sudah bahas. Balok dan kubus sama. Sisinya ada 6. Beda ukuran aja ya. Terus diagonal ruangnya. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu ya garis dari pojok atas sampai pojok bawah. Tapi menembus. Ya, tidak satu sisi. Tapi berseberangan sisi. Menembus. Karena di ruang. Jadi pojok atas sana sama pojok atas ini 1, sana ke sini 2, yang bawah ke atas 3, yang bawah sana ke atas 4. Jadi ada 4. Ya, paham ya? Yang disebut dengan diagonal ruang, paham ya? Dari apa namanya? Dari pojok atas sampai pojok bawah tapi berseberangan, menembus. Kalau diagonal sisi, satu sisi aja nih, satu sisi. Mana diagonal sisinya ini sama ini, tuh. Ya, nggak nembus, nggak nyebrang, satu sisi. Itu namanya diagonal sisi. Tapi kalau diagonal ruang, ujung sana sampai ujung sana, beda. Ya, oke. Terus nomor 6, perhatikan jaring-jaring berikut. Nah, kira-kira ini jaring-jaring bangun apa? Bangun balok. Oke. Pak Iqbal udah buat sedikit ilustrasinya seperti ini ya, sama kan gambarnya kayak gini kan, ini A, yang B, C, D, E, F yang bawahnya gitu kan ya. Jadi yang dimaksud dengan jaring-jaring, kalau kita lipat-lipat, bikin lipatan, lalu ya kita sambung-sambungin nih, gambarnya kan begini ya, kita garis-garis ini kita lipat gitu, lalu kita susun. Nah, begini, kita sambung. Tuh, kita tutup, kita lem gitu. Nah, jadilah dia kotak, balok. Iya kan? Jadilah dia balok. Itulah yang disebut dengan jaring-jaring. Jadi sekali lagi, dari balok, kalau kita buka, kita bedah, nah, jadinya seperti ini. Ya, di mana tiap sisinya ini ada garis-garis kan? Itu lipatan-lipatannya. Garis itu lipatannya. Paham ya? Nah, sekarang kalau B itu alasnya. Yang B berarti yang ini kan? Yang ini nih. Nih. Ini jadi alas. Alas itu apa sih? Alas itu bawah. Taruh aja di bawah begini. Nah kan? Oke? Nah, dia jadi bawah. Kita lipat. Kita susun. Ya, kita susun begini. Tap, tutup. Nah, begini jadinya kan? Pertanyaannya, atasnya bidang yang mana? Tuh, bidang apa? Bidang D. Paham ya? Sekali lagi, kalau ditanya yang B jadi alas. Alas itu bawah ya. Kita taruh aja di bawah dia, kita lipat ya. Kamu nggak perlu bikin beginian, tapi bayangkan saja lipatan-lipatannya, bisa kan? Bisa, ini untuk mempermudah, memperjelas ya. Nggak perlu bikin beginiannya, tapi
bayangkan kamu lipat, kamu lipat, kamu lipat gitu. Setiap garis itu lipatannya. Oke? B ini jadi bawah. Kita taruh di bawah. Lipat satu, taikin ke atas. Jadi sisi kanan. Terus yang satu lagi jadi sisi atas, satu lagi jadi sisi kiri. Nah, tinggal ini kiri tutup, ini kita tutup. Nah, selesai. Oke? Jadi yang mana atapnya? Ditanya atasnya. Yang atasnya yang mana? Tuh, kita lihat huruf D. Paham ya? Kalau seandainya A jadi alas. Kita taruh aja A, berarti begini kan bentuknya. Nah, A di bawah gitu. A alas jadi di bawah. Kita lipat lagi. Lipat, lipat, lipat. Jadi yang mana atasnya? Yang ini. F. Begitu seterusnya, ya. Misalnya yang E jadi alas, katanya kata soal bidang E jadi alas, ya taruh di bawah. Gitu. Ya? Ya. Yang mana atapnya? Tuh. Jadi C. Paham ya? Oke, jadi tadi B itu atapnya adalah huruf D. Paham ya? Oke, mudah-mudahan kamu bisa paham. Bayangkan saja, jadi lipat, lipat, lipat gitu. Lipat, lipat. Pokoknya garis itu lipatan-lipatan. Lalu kita hubungkan, kita bentuk. Nah, jadilah dia bangun ruang. Seperti itulah yang namanya jaring-jaring. Oke? Oke, jadi jawaban sudah ya, yang D. Lalu, nomor 7. Nomor 7. Sebuah koper berbentuk balok. Oke, jangan fokus dengan kopernya. Terserahlah itu barang. Kalau soal barang itu terserah. Kamu fokus dengan balok. Oke. Balok memiliki panjang 60 cm, lebar 45 cm, tinggi 30 cm. Luas permukaannya adalah, ya. Kalau kita ilustrasikan gambarnya, gambar balok sederhana lah misalnya. Begini. Misalnya balok kecil lah ya, kita bikin. Nah, ya nggak usah gambar koper, ya nggak usah. Yang kita bayangin balok, karena koper itu cuma soal, ya ilustrasi soal. Tapi sebenarnya yang kita akan hitung adalah bangun ruang balok, gitu ya. Oke, ini balok nih. Ya, katanya panjang 60. Oke, ini 60 kecilan ya. Bentar ya. Rubah lagi. Ini hapus dulu deh. Iya, kayak buat sendiri, buat Pak Iqbal sendiri. Oke, ya. Ya, kalau kita bikin ilustrasi, sebuah balok gitu ya. Ini 60 cm, katanya panjangnya, terus lebar 45, lebar itu yang miring, 45, tingginya 30. Nah, kayak gini kan? Jadinya. Ya, bikin ilustrasinya seperti itu. Panjang, lebar, tinggi, ya kan? Ya. Ini dioret-oretan aja, nggak perlu di kertas ujian nanti ya. Dioret-oretan yang begini, karena bikin ilustrasi. Yang ditanya bukan gambarnya, tapi luas permukaannya. Tadi kalau kubus, ingat copot 1 dikali 6 selesai. Karena 6-6-nya sisinya sama, oke? Tapi kalau ini tadi ciri-ciri nomor 1, ya cuma 3 pasang yang sama, depan sama belakang, kanan sama kiri, atas sama bawah, gitu. Jadi satu-satu kita copotin itu, ya. Yang pertama itu depan dulu deh, depan kita copotin. Ini 60, tingginya 30, ya kan? Jadi 60 kali 30 kan sama belakang sama, ya kan? Tinggal dikali 2. Ya. 6 kali 3 18. 18 kali 2 36. 36 jadi 3600 tambah 02 cm persegi. Luas 2 maaf ya. Luas 2, kamu terserah mau yang kanan kiri atau atas bawah ya. Kalau Iqbal sukanya kanan kiri dulu deh. Kanan kiri nih. Ya, 30 kali 45. 30 kali 45 sama dengan kiri, jadi dikali 2 gitu ya. Kita hitung. 45 kali 2 90, 90 kali 3 2700. Boleh kamu oret-oret ke bawah ya. Apa namanya, berhitung ke bawah. Yang luas ketiga atas sama bawah. Ya, atas berarti ini kan sama sama ini 60. Ini sama sama ini kan 45. Jadi 60 kali 45 sama dengan bawah kali 2.
Gitu ya. Ini kali ini 90 kali 60 54 jadi 5.400 cm persegi. Betul ya? Oke. Totalnya jadi luas permukaannya adalah 0, 0, 17, 1, 4, 6, 11. 11.700 cm persegi. Inilah dia luas permukaan nomor 7. Ingat ya? Jadi kalau balok, copot 1 kali 2, copot depan. Copot kanan kali 2, copot atas kali 2. 3 kali. Ya, karena 3 pasang yang sama. Oke? Paham ya? Baik. Nomor 8. Nomor 8. Sebuah bak mandi berbentuk balok. Balok. Lupakan bak mandinya ya. Jangan salah fokus ya. Ya, kebanyakan salfok ya. Yang dibayangin bak mandinya, bak mandi. Salah, balok. Udah, titik, balok. Kita nggak pelajarin bak mandi ya. Itu mau urusan tukang. Kita pelajarinnya bentuknya balok gitu ya. Memiliki panjang 150 cm, lebar 80 dan tinggi 100. Banyaknya air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi itu hingga penuh. Isinya air ya. Itu berarti kan volume. Ya, banyaknya air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi itu. Isinya itu kan volume, ya. Jadi kita cari volumenya, kan tinggal dikaliin semua, ya enggak? 150 kali 80 kali 100 gitu ya. 8 kali 15 120 ya. 120 tambah nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Sentimeter kubik volume. Ya. Jadi, ya, sekali lagi, volumenya adalah 1.200.000 cm kubik. Kok banyak banget, Pak? Ya nggak apa-apa ya, maksud sesuai soalnya seperti itu. Ya. Ini dalam bentuk cm kubik. Beda lagi kalau kita rubah ke liter gitu ya. Kalau liter cuma 1.200 liter itu. Ya, bagaimana caranya? Sudahlah ya. Yang ini aja dulu. Apa adanya dulu ya. Nggak ada waktu lagi soalnya. Nomor 9. Kalau agak-agak kurang jelas suara Pak Iqbal, mohon maaf ya. Lidahnya lagi luka, kegigit. Jadinya agak-agak susah ngomong jelas tuh. Makan aja susah, apalagi ngomong. Ngomong aja susah, apalagi makan, terbalik. Oke, nomor 9. Banyaknya sisi pada bangun prisma segitiga. Ingat, prisma atas bawah sama. Ya, atas bawah sama. Jadi, kalau bawah prisma segitiga, kalau alasnya segitiga, atasnya juga segitiga. Nah, tinggal digabung-gabungin tuh, Nah, begitulah. Ya, jadi pertanyaannya apa sih? Sisi, berapa sisi? Ya, 1, 2, bawah, alas, 3, tutup, 4, 5, kayak tenda. Ya, jadi ada 5 sisinya. Oke. Dah, hapus dulu. Ini nomor apa tadi? Nomor 9 ya. Jadi sisinya ada 5. Nomor 10. Kita lihat soalnya. Biar kelihatan itu ya. Nomor 10. Sebuah bungkus kardo. Sebuah bungkus kado berbentuk prisma segitiga. Oke, ingat prisma segitiga. Segitiga pada alas bungkus itu memiliki, jadi segitiganya ya. Alas 24, tinggi 15. Jadi kalau di gambar tadi, nih ya, kalau gambarnya ini misalnya ya, bentuknya seperti kado. Misalnya ini alasnya, ini 15 katanya. Alas 24. Alas 24, ini 15. Ya, ini 15 nih. Gitu. Terus tinggi kadonya berapa tuh? 45 gini. Ya. Ini buat nomor 10 ya. Ini minjem nomor 9 tadi, ya. 24, 15, 45. Jadi ditanya berapa volumenya, ya kan? Iya. Jadi volumenya adalah sebelum volume, ingat rumus
volume bangun ruang semua sama. Luas alas kali tinggi. Cari dulu luas alasnya, berarti alasnya kan segitiga. Ya kan? Ingat-ingat ya, alasnya segitiga. Berarti cari dulu luas segitiganya. Nih, yang 24 sama 15. Berarti luas alasnya 24 kali 15 bagi 2. Segitiga termasuk yang dibagi 2. Ya. Coret aja dulu yang bisa dibagi 2 ya. Bilangan genap. Pilih bilangan genapnya terus dibagi 2. Satu aja ya, kalau dua-duanya genap ya cuma satu yang dibagi 2. Jadi 12. Berapa 12 kali 15? 0, 1, 6, 2, 1. 180. 180 cm persegi. 180 cm persegi. Kalau gitu volumenya luas alas kali tinggi. Berarti 180 dikali tingginya berapa? 45. Nah, dikali 45. Kita hitung. 18. Nolnya simpen dulu ya. Kali 45. 0, 4, 9. Habis. 2, 3, 7. Habis. Betul ya? 0, 4, 9. Ini 32. Ya, betul. Jadinya 810. Tambah 0 tadi berapa? 1. Nah, ini jadi 8.100 cm kubik. 8.100 cm kubik. Oke, nomor 11. Nomor 11. Banyaknya sisi pada bangun tabung. Ayo, ada berapa sisi? Coba kalau kita bedah, kita bikin jaring-jaringnya. Ya. Kita buka semua sebuah tabung, kita buka atapnya, lingkaran. Bawahnya, lingkaran juga. Iya kan? Namanya tabung. Nah, terus badannya pakai selimut. Bentuknya lingkaran juga kan? Kalau tabung, tengahnya lingkaran juga kan? Kalau kita potong, sebenarnya dia jadi begini. Nah, jadi segi 4 gitu. Ya. Ini atasnya, ini alasnya, bawahnya, ini badannya. Ini badannya, nih. Ya. Nih, jadi segi 4 kan? Kalau kita lengkungin, ya, kita lengkungin. Aduh. Terus, nah, kita tempel, tuh. Kan jadi tabung. Ya. Jadi berbentuk lingkaran, bulat dia. Ya kan? Kalau kita potong, set, tuh. Jadi segi 4. Gitu. Jadi seperti ini dia jaring-jaringnya. Atasnya jelas, tutupnya lingkaran, bawahnya lingkaran. Badannya selimut, nih selimut. Ya, kalau kita tutup lagi selimutnya, kan jadinya bulat lagi. Bisa dibikin lingkaran lagi gitu ya. Jadilah dia badan tabung. Tuh. Pas ya? Jadi, kalau udah lihat begini, ada berapa sisinya? 1, 2, 3. 2 lingkaran, 1 segi 4. Ya? Oke, jadi ada 3. Mana tadi spidolnya yang bener? Jadi ini nomor 11 ada 3 sisi. Oke. Nomor 12. Nomor 12, sebuah botol minum berbentuk tabung. Oke. Catat dulu ya. Tabung. Garis tengah. Garis tengah itu berarti diameter D 14 cm. Tingginya 25. Tingginya 25 cm. Gitu kan? Nah, maka banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi botol minum itu. Lagi-lagi volume. Kita mau isi. Isinya itu namanya volume. Oke. Cari dulu luas alasnya. Tabung. Alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Jadi cari luas lingkaran. Ya. Luas lingkaran. Kalau luas lingkaran itu pakai R ya. Jadi kalau D-nya 14, gini. R-nya 7 cm. Luas alasnya berarti 22/7 kali 7 kali 7. Jangan pakai 14 ya, nggak boleh. 14 itu D. Ya, dia buat nyari keliling kalau D. Tapi kalau luas pakai R 2 kali. Tuh, 7 ya. Masih ingat nggak berapa? Kalau R7 154 cm persegi. Kalau gitu volumenya ya, luas alas kali tinggi. Luas alasnya 154 dikali 25. Ya, tingginya 25. Udah tinggal dikaliin. 154 dikali 25. 0, 2, 7,
7. Oke, selesai. Ini 8, 0, 1, 3. 0, 5, 8, 3. Jadi 3.850 cm kubik karena volume. Oke. Baik ya. Saya hapus ya. Oke. Itu nomor 12. Nomor 13-nya, salah satu ciri-ciri 5 segi 4. 5 segi 4, masih ingat gambarnya? Ya, nomor 13. 5 segi 4. Kalau limas, bawahnya dan atasnya beda. Atasnya pasti lancip. Kalau bawahnya tergantung nama. 5 segi 4, berarti bawahnya segi 4. Coba kita gambar segi 4. Begini. Lalu kita hubungkan. Nah, gitu ya. Ya. Coba ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya itu minimal titik sudut, rusuk, dan sisi, iya nggak? Ya, coba kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, depan, 4 sama bawah. Sisinya ada 5. Oke ya. Sisinya 5, terus rusuk. Rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Ada 8 rusuknya. Titik sudut, ya, titik sudut TS 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, gitulah ya. Minimal ini. Nanti di pilihan gandanya ada ya, apakah sisi, apakah rusuk, apa titik sudut. Lihat aja. Yang penting kamu gambarnya tahu. Bisa kan gambar sketch sederhananya? Ya. Oke, seperti itu. Ya. Baik. Nomor 14. Nomor 14. Atap sebuah gedung berbentuk 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan artinya segi 4-nya beraturan, semua sisinya sama atau berbentuk persegi, bukan persegi panjang. Kalau tidak beraturan, segi 4-nya bisa persegi panjang. Tapi kalau disebutkan segi 4 beraturan, itu namanya persegi. Jadi yang tidur sama yang diri pasti sama ukurannya, gitu ya. Oke, panjang bagian alasnya, nah tadi alasnya itu kan segi 4, ya, 10 meter. Terus tingginya 6 meter, ya sama, kita cari dulu luas alasnya. Luas alas, sisinya katanya 10, ya. Berarti luas alas 10 kali 10 kan persegi, ya. 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kalau gitu volumenya, ingat, limas sebenarnya sama dengan prisma, tapi karena limas bentuknya segitiga lancip, maka harus dikalikan atau dibagi 3, dikali sepertiga, sama aja, oke ya. Jadi rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali 100 kali tinggi. Nah, tingginya berapa katanya? Tingginya 6. Oke. Nah, adakah yang bisa dibagi 3? Bisa nih. 6 bagi 3, 2. Gitu kan? 100 kali 2, 1 kali 100, 100 kali 2, jadi 200 meter kubik. Satuannya meter ya. Meter ya, bukan sentimeter. Ya, betul. Ingat ya, kalau limas pakai sepertiga, dibagi 3 atau dikali sepertiga, sama. Ya. Kalau yang prisma enggak ada gini-ginian. Luas alas kali tinggi aja udah langsung ya. Oke, ingat tuh, beda. Beda sedikit aja dengan limas. Nomor 15. Sebuah cetakan kue berbentuk kerucut. Masih ingat kerucut seperti apa? Ya, yang kayak topi caping, topi ulang tahun gitu ya. Bawahnya lingkaran, atasnya lancip, tapi berselimut. Gitu ya. Kayak kukusan kalau orang dulu tuh. Oke, jari-jari berarti R 7 cm. Tingginya 15 cm. Ya, ditanyanya volume, sama kerucut ya. Cari dulu luas alasnya. Karena alasnya lingkaran, kita cari dulu luas lingkarannya gitu ya. 22/7 kali 7 atau 14? 7 karena udah langsung R. Kata soalnya R kan? Ya, berarti kali 7 kali 7. Oh, udah tuh tadi 154 cm persegi. Gitu ya.
Jadi volumenya luas, alas kali tinggi. Tapi karena kerucut itu bentuknya lancip, berarti dia limas. Ya kan? Tetap harus dibagi 3 atau dikali sepertiga. Tuh, kali 154 dikali tingginya berapa? 15. Adakah yang bisa dibagi 3? Nih, bisa dibagi 3. 15 bagi 3, 5. Udah tinggal kaliin. 1 kali 15, 15 kali 5 itu 75 cm kubik. Nah, itu dia. Lanjut. 16. 16 sampai 18, lihat diagram ini. Ini namanya apa? Diagram batang. Oke, bisa bacanya kan? Iya. Dilihat tuh 2011 ada berapa orang? Ya, lihat titik tertingginya 2011 tarik ke kiri ada 10. Gitu kan? 2011 ada 13 dan seterusnya. Oke? Baik. Nih, karena di nomor 18 ada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata kan tuh jumlah datanya ditambahin semua, dibagi banyaknya data gitu kan. Mau nggak mau kita uraikan dulu deh gitu ya. Nomor 16 nih. Tahun 2011, nah kita lihat ada berapa? 2011 ada 10. Nah, kita bikin gini dulu. 2012 tarik ke kiri ada 13. 2013, jadi nanti jawabnya gampang ya. 14. Oke. 2014 ada berapa tuh? Ada 15. 2016, saya singkat ya. 2015, maaf, saya singkat aja. 18. 2016 terakhir ada 20 siswa. Oke, dah. Udah diurai nih ya. Dari diagram ini datanya udah diurai. Baik, sekarang kita tinggal jawab nomor 16. Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa antara tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah ya, maksudnya dari tahun 2014 sampai 2016. Jadi 2014-nya dihitung ya. Dari itu bukan antara sebenarnya maksudnya ya. 2014 sampai dengan 2016. Lihat aja. Nih, 2014 15 ya. Jadi nomor 16 itu yang ini kan. Nah, dijumlahin 15 tambah 18 tambah 20 kan jumlah. Ya, jumlah jadi ditambah. Jadi berapa? Nih 13 1 jadi 53 orang. Ini tambah ini tambah ini. Betul nggak? Ya. 13 1 4 ya, 53 orang. Ya, jumlahnya dari 2014 sampai 2016. Ingat, awas hati-hati ya. Data ini mudah tapi perlu ketelitian. Jangan sampai salah lihat datanya. Ya, karena akurasinya tuh kita dengan hati-hati. Baik ya. Nomor 17. Selisih antara penerima beasiswa terbanyak dan yang paling sedikit. Yang paling banyak mana? Paling banyak 20 ya. Selisih itu dikurang. Ya, selisih itu dikurang antara yang paling besar dan yang paling kecil, gitu ya. Oke. 20 dikurang yang paling kecil berapa? 10. Nah, berarti 10 siswa. Oke, nomor 18. Nomor 18, rata-rata. Ah, rata-rata gampang ya. Rata-rata, lambangnya begitu ya, biasa saya nulisnya. X ada atasnya strip ya. Jumlahnya berapa? Kita jumlahin semua. Ada berapa jumlahnya? Tadi 53 ditambah 7 10 10 1 4 90 ya. Ada 90. Nih ditotalin semua. 10 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 18 tambah 20. Betul ya? Jadi 90 orang. Dibagi data banyaknya berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Jadi sama dengan 15 siswa. Gitu deh ceritanya. Paham? Ya. Baik. Oke, nomor 19 tentang median. Hapus dulu.
Buka sebentar ya nak ya. Kurang bisa baca Pak Iqbal kalau pakai kacamata ini. 19. Data nomor sepatu yang dipakai oleh 18 siswa. Awas, ada 18. 18 genap atau ganjil? Genap. Awas, bagaimana cara yang genap, bagaimana cara yang ganjil sudah diajarkan ya. Nah, kita lihat dulu. Pertama kalau median itu yang pertama kali kita lakukan adalah susun data dari yang kecil sampai yang paling besar secara berurutan. Oke. Kita lihat dulu nih yang kembar-kembar. 31 ada berapa nih? 31, 1, 2, 3. Ada 3. Oke. Terus 33. Ya, coret-coret ya. Coret-coret soal. 1, 2. Ada 2. Oke. Terus 28. 28 ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 juga. Kok 28? Ada 2. Habis 28, 32. 32. Ya kita urutkan aja. 1, 2. Selesai. Ada 2 juga. Nomor 29. 1, 2. Oke, 2 juga. Kebanyakan 2 nih. 30. Ya, belum ya 30. 1, 2. 2 juga. 34. Oke, 34. 1, 2. Iya, masih 2. Terus 35. 1, 2. 2 juga. Terakhir 26 ya? Iya, 26 ada 1. Coba kita hitung. Ya, kita hitung datanya. Benar nggak ada 18? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 11. 13. 15. 17. 18. Pas. Pas sekali. Ada 18 siswa. 18 data. Sekarang kita susun. Dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 26. Ada 1. Coret. 26. Habis 26. 28. Ada 2. Coret. 28. 28. Oke. Terus 29 ada 2. 29. 29. 30 ada 2. 30. 30. Tuh ya. Ini Pak Iqbal hapus dulu ya. Yang ini ya. Oke. Habis 30. 31. Ada 3. 1, 2, 3. Habis 31, 32 ada? Ada. 32 ada 2. 33 ada 2 juga. 1, 2. Terus 34 ada 2. 34, 34. Terakhir 35 ada 2. 35, 35. Itu nggak? Bener nggak ada 18 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 3-3-nya kurang 1 nih. Oh, gitu maksudnya. Jadi ngeceknya ketahuan ya. Ngeceknya ketahuan kalau ada yang kurang. Oh, ini kurang 1. 3-3-nya kan ada 2. Oh, 34 ada 2. 35 ada 2. Tuh, udah pas 18. Oke. Nah, sekarang cari nilai median genap. 18 dibagi 2, 9. Ya kan? 18 dibagi 2, 9. Jadi mediannya adalah data ke-9 ditambah data ke-10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini data ke-9 ditambah data ke-10. Sampingnya, setelahnya. Ya. Jadi mediannya 31 ditambah 31 dibagi 2. Ya 30. 31 mediannya. Ya. 31 ditambah 31, 62. 62 dibagi 2, 31. Tetap sama, orang bilangnya sama. Oke. Nomor 20. Data dari penggemar olahraga di kelas 6 diperoleh sebagai berikut. Bulu tangkis 5, sepak bola 20, panahan 25, renang 5, atletik 2.
modus olahraga yang digemari. Ingat, modus itu yang paling banyak, tetapi bukan angkanya. Angkanya untuk menentukan yang paling banyak atau paling sedikit gitu ya. Coba kita lihat, yang paling banyak yang mana? Angkanya 25. Apa itu? Panahan. Jadi modusnya panahan, bukan 25. Yang jawab 25 salah. Ingat ya? Jadi modusnya adalah panahan, bukan 25. 25 itu banyaknya, ya, menentukan nilai yang paling banyak. Jadi modusnya adalah panahan. Gitu. Dalam soal ini, ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, nomor 20 jawabannya adalah panahan. Ya, itu sebanyak 25 siswa ya. Tapi yang ditanya modus. Modus itu bukan angkanya, tetapi data. Ya, angkanya itu menunjukkan berapa banyak gitu aja ya, untuk menentukan, karena modus itu adalah yang paling besar, paling banyak gitu ya. Paham ya? Oke. Baik, sesi pertama atau bagian pertama di pembahasan PAS ini cukup sekian, nomor 1 sampai 20. Sisanya nanti saya akan lanjutkan, Pak Iqbal akan lanjutkan ke bagian kedua atau sesi kedua. Baik ya. Baik. Ya, yang masih ada salah, kalian bisa perbaiki lagi, bisa belajar lagi dari video ini, diulang-ulang silakan ya. Sampai akhirnya nanti tanggal 2 kalian betul-betul paham, bisa mengerjakan soal-soal ujian nanti. Oke? Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.